Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lismia Nabila, MPM 191106010 dari kelas Biologi 4B dengan dosen pengampu Bapak Dr. Eko Kuswanto SSI MSI dan asisten praktikum Kak Budi Siswoyo. Seperti yang kita ketahui, isu sampah merupakan salah satu isu lingkungan yang cukup serius, di mana disebabkan dan bersumber dari sampah rumah tangga organik. Nah, banyaknya sampah organik ini yang tidak diolah dapat menyebabkan tingginya tingkat pembuangan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA. Nah, penumpukan sampah organik yang ada di TPA ini dapat sangat berbahaya loh teman-teman, karena dapat menghasilkan gas metana ke udara dan dapat menyebabkan peledakan. Berdasarkan informasi BMKG dalam buku analisis hujan pada bulan Maret 2020, tercatat terjadi peningkatan curah hujan, dan tentu curah hujan ini dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Tanah longsor terjadi karena adanya pergerakan tanah. Oleh karena itu, kondisi lingkungan sangat penting. Masalahnya adalah kadar resapan air dalam tanah. Dengan demikian, kondisi lingkungan yang menurun akan memungkinkan terjadinya potensi pergerakan pada tanah. Dengan memperhatikan curah hujan dan kadar resapan air merupakan satu aksi yang penting untuk mencegah terjadinya tanah longsor. Masalah bencana alam ini tidak bisa kita biarkan secara terus-menerus. Salah satu solusinya adalah dengan membuat lubang resapan biopori. Tahukah kamu apa itu biopori? Biopori adalah lorong atau rongga di dalam tanah yang dibentuk oleh flora atau fauna yang berada di dalam tanah. Lubang-lubang yang terbentuk akan terisi udara dan menjadi tempat berlalunya air di dalam tanah. Nah, tanah yang sehat itu adalah tanah yang banyak mengandung biopori loh teman-teman. Nah, sedangkan lubang resapan biopori adalah lubang yang dibuat manusia untuk membentuk biopori di dalam tanah. Sampah organik yang ada di dalam biopori akan memancing binatang seperti semut dan cacing atau hewan lainnya untuk masuk dan membuat terowongan-terowongan biopori di dalam tanah. Sehingga ketika hujan turun, air hujan akan segera diresap. Nah, di dalam lubang resapan biopori, hewan yang ada di dalam lubang biopori tersebut akan membentuk sampah di dalam lubang menjadi kompos. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali loh manfaat dari lubang resapan biopori ini. Manfaat yang pertama adalah mencegah banjir. Yang kedua, dapat menyuburkan tanah. Yang ketiga adalah dapat menjadi pupuk kompos. Yang keempat, dapat menjaga kelestarian alam. Dan air hujan yang terserap di dalam lubang resapan biopori dapat menambah kadar air tanah dalam lingkungan tersebut. Ayo kita buat lubang resapan biopori. Alat dan bahan yang kita gunakan dalam pembuatan lubang resapan biopori antara lain linggis untuk menggali lubang, lanjut ada tutup pipa paralon, ada pipa paralon sepanjang 1 meter, ada sampah organik, dan ada obeng. Dalam proses pelubangan pipa, kita menggunakan obeng untuk memberi lubang pada pipa. Selanjutnya, dalam proses pembuatan lubang, kita menggunakan linggis untuk memberi lubang pada tanah. Selanjutnya, dalam proses pemasukan pipa, kita masukkan pipa paralon ke dalam lubang yang telah kita buat. Kemudian, kita sejajarkan dengan tanah. Lalu, dalam proses pemasukan sampah organik, kita masukkan sampah organik ke dalam pipa paralon yang telah disiapkan untuk sekiranya memenuhi setengah dari pipa paralon tersebut.
Lalu kita tutup lubang resapan biopori menggunakan tutup pipa paralon atau sejenisnya. Pastikan tutup pipa paralon rapat dan kita isi kembali rongga-rongga yang masih kosong dengan menggunakan tanah hingga sejajar dengan tanah. Upaya ini tidak akan efektif apabila hanya dilakukan oleh satu atau dua orang saja. Kita harus bersama-sama bergotong royong dalam proses pembuatan lubang resapan biopori agar terciptanya lingkungan yang lebih baik. Ayo kita buat lubang resapan biopori bersama-sama, karena bumi adalah tanggung jawab kita bersama. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.